Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran matematika hari ini. Kembali bersama saya, Rufita Hotel Pertiwi. Kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi materi ini sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat kita berbelanja, membagi bahan makanan, atau juga membandingkan kecepatan kerja. Nah, yuk kita mulai pahami dulu apa itu perbandingan. Jadi perbandingan itu adalah cara untuk membandingkan dua besaran sejenis. Jadi memahami hubungan dua besaran dan kehidupan sehari-hari agar kita bisa membandingkan nih dua besaran sejenis ini. Berapa perbandingannya? Oke. Nah, untuk sebagai contoh nih, jadi tadi kan definisinya perbandingan itu sama dengan membandingkan dua besaran sejenis. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah soal, untuk membuat 2 gelas sirup dibutuhkan 4 sendok gula dan 2 gelas air. Jadi seperti yang ada pada layar kalian di sini. Nah, di sini ada 4 sendok gula untuk membuat 2 gelas sirup dan 2 gelas air. Nah, di sini maka perbandingan gula terhadap air adalah 4 dibanding 2 yang bisa disederhanakan menjadi 2 dibanding 1. Jadi ketika kita bisa menyederhanakan suatu angka di sini, maka dia juga bisa dibuat versi sederhananya. Ini 4 dibanding 2. 4 sendok gula, 2 gelas air. Kita sederhanakan jadi 4 dibagi 2, 2 dibagi 2, maka bertemu 2 dibanding 1. Nah, artinya apa? Setiap 2 sendok gula digunakan untuk 1 gelas air. Gitu ceritanya. Jadi 2 sendok gula, 1 gelas air. Nah, terus kemudian untuk perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Terjadi jika dua besaran bertambah atau berkurang dengan perbandingan yang sama. Dua besaran berubah searah, naik atau turun bersama. Jadi sebagai contohnya jika 2 kilogram apel harganya 20.000, maka kalau 4 kilogram apel berapa harganya ya? Jadi kalau perbandingan senilai, di sini rumusnya adalah A per B sama dengan C per D di sini. Dia naik atau turunnya sama. Jadi contohnya 2 kilo apel tadi harganya 20.000. Kalau 4 kilo apel gimana ya gitu. Jadi kita juga bisa nih menuliskan di sini kalau 2 apel 20.000. Kita coba tuliskan di sini. 2, ini artinya adalah ini A dibanding B sama dengan C dibanding B. Nanti dia ada bandingan. Kita sambil menulis sebentar. 2 dibanding 4. Dari 2 kilo dan 4 kilo. Karena pertanyaannya itu ya. Lalu kemudian di sini harga yang 2 kilo berapa? 40.000 nih. Nah, set. Kalau harganya 4 kilo berapa ya? Misalkan kita tidak tahu. Kita ganti dulu warnanya agar lebih terlihat. Seperti ini. Jadi kalau misalkan secara logika nih, nah, untuk 20.000 itu kita dapat 2 kilo apel. Jadi logikanya berarti 20.000 dibagi 2. Jadi 1 kilonya itu adalah 10.000. Jadi kalau 4 kilo berarti 10.000 kali 4 yaitu bertemu senilai 40.000.
40.000 seperti ini. Tuh ceritanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi untuk perbandingan senilai dia naik atau turunnya sama, bersama-sama. Nah, untuk soal yang kedua, contoh soal yang kedua, jadi ada 3 buku, harganya 24.000. Kalau harga lima buku berapa ya? Jadi kita tulis dulu perbandingannya. Ada 3 dibanding 24.000. Artinya berarti 3 buku harganya 24.000. Kalau 5 buku berapa? Maka tadi seperti yang tadi kita X sama dengan berapa? Berarti 5 dikali 24.000 dibagi 3 sama dengan 40.000. Tuh, jadi harga 5 buku adalah 40.000. Jadi coret gitu ya. 24 dibagi 3 itu berapa? Itu 8.000. Berarti 8.000 dikali 5 ketemu 40.000. Seperti itu. Oke. Sekarang perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan berbalik nilai? Jadi dia itu terjadi jika satu besaran bertambah sedangkan besaran lainnya berkurang dengan perbandingan yang sama. Jadi dua besaran berubah berlawanan arah. Kalau satunya bertambah, berarti satunya berkurang. Dengan rumus A kali B sama dengan C kali D. Nah, untuk lebih memahami, kita ada contoh. Jadi contohnya 5 pekerja menyelesaikan pekerjaan dalam 6 hari. Kita tulis 5 pekerja di sini selesai dalam 6 hari. Jika jumlah pekerja menjadi 10 orang, berapa hari? Berapa hari pekerjaan? Jadi misalnya kita belum tahu nih, kalau kita 10 pekerja, jadi berapa? Logikanya adalah ketika 5 pekerja, itu kita membutuhkan pekerjaan selesainya 6 hari. Ketika ada 10 pekerja, otomatis orang yang bekerja lebih banyak, maka akan lebih cepat selesai. Itu yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Kalau dalam contoh ini, jadi pekerjanya bertambah dan cepat hari selesainya pekerjaannya berkurang. Seperti itu. Jadi bisa dituliskan nih di sini. Nah, kalau kerjanya kan bertambahnya 2 kali lipat nih, 5 ke 10. Maka 10 dia 2 kali lipat. Maka waktunya juga akan menjadi setengahnya. Kita tinggal membagi 2. Nah, makanya dia dengan 10 pekerja, pekerjaannya selesai dalam 3 hari. Jadi 6 hari dibagi 2 yaitu 3 hari. Tuh, bandingan berbalik nilai. Jadi ada yang bertambah, satunya berkurang. Oke, selanjutnya. Ini ada contoh, ini contoh soal yang tadi ya, ini hanya penyelesaiannya saja. Terus kemudian ini kita ringkas, jadi perbandingan senilai itu yang bagaimana? Dia dua besaran berubahnya itu searah, jadi sama-sama naik atau turun gitu. Contohnya ada di harga dan jumlah barang. Lalu untuk perbandingan berbalik nilai itu dua besaran berubah berlawanan arah. Jadi contohnya seperti jumlah pekerja dan waktu kerja. Untuk rumusnya tadi kalau yang senilai A per B sama dengan C per D. Kalau untuk berbalik nilai A kali B sama dengan C kali D. Seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kalian bisa latihan dengan mencari contoh di sekitar rumah, misalkan perbandingan gula pasir dan air saat kalian membuat teh, atau kecepatan waktu saat kalian naik sepeda lebih cepat, berarti sampainya lebih cepat atau lama, terus seperti itu juga bisa. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat belajar matematika ya, jangan lupa. Bye bye.